Hai semua anak-anak yang ada di rumah, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, di subtema 3, bersyukur atas keberagaman di pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak bisa memperhatikan banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan pendukung dari teks lisan. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Menentukan gagasan pokok, kosakata baku dan tidak baku. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan tertulis? Ya, tentunya anak-anak masih ingat ya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalian harus membaca isi teks itu dengan seksama dan memperhatikan kalimat utamanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kamu akan belajar menentukan gagasan pokok berdasarkan pembacaan dari gurumu. Nah, berikut langkah-langkah menentukan gagasan pokok berdasarkan bacaan atau cerita yang didengar. Yang pertama, dengarkanlah setiap kalimat dengan saksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama yang memuat gagasan pokok. Yang ketiga, gagasan pendukung dapat kamu catat berdasarkan informasi penjelas yang kamu dengar. Nah, anak-anak, dalam bacaan termuat kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku itu apa ya, anak-anak? Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang ejaannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Kosakata baku ini digunakan dalam ragam yang resmi atau acara-acara yang resmi. Yang kedua itu ada kosakata tidak baku. Adalah kosakata bahasa Indonesia yang ejaannya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Jadi, kosakata tidak baku ini digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya contohnya sebagai berikut. Untuk kosakata baku itu tidak. Kalau yang kosakata tidak baku, kalian bisa bilang enggak. Kosakata bakunya misalnya contoh yang lain, mengapa. Kalau yang tidak baku, kenapa. Saksama itu untuk kosakata baku, seksama itu untuk kosakata tidak baku. Nah, ini juga ada praktik. Praktik itu untuk kosakata baku dan kosakata tidak bakunya itu ada praktek. Fikir, ada fikir. Nah, untuk fikir itu kosakata baku dan untuk kosakata tidak bakunya ada fikir pakai F. Nah, untuk contoh berikutnya ada kualitas. Untuk baku, kosakata bakunya untuk yang kosakata tidak baku dia pakai W, kualitas. Nah, itu beberapa contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku yang biasa terdapat dalam teks bacaan. Nah, kita akan lihat salah satu bacaan di sini menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Miss Dewi akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, kita akan melihat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Nah, anak-anak bisa lihat ini adalah paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga. Kita akan lihat gagasan pokok dari paragraf yang pertama.
Gagasan pokok dari paragraf yang pertama ini terletak di awal paragraf. Jadi gagasan pokoknya adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Nah, untuk kalimat-kalimat berikutnya ini adalah kalimat pendukung. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Terus, lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Itu untuk paragraf pertama. Nah, nanti untuk paragraf kedua, kita bisa lihat gagasan pokok terdapat di kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, yaitu tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Jadi, tujuan diadakannya Fahombo Batu. Nah, untuk kalimat pendukungnya terdapat di tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Gagasan pendukung berikutnya, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Kita akan lihat di paragraf yang ketiga. Nah, paragraf ketiga di sini ada satu kalimat. Jadi, anak-anak bisa menentukan gagasan pokoknya. Berarti, gagasan pokoknya adalah tradisi ini dianggap hebat. Ya, tradisi ini dianggap hebat bagi seseorang yang berhasil melakukannya, baik hebat bagi dirinya maupun bagi keluarga dan masyarakat desa itu. Nah, anak-anak, setelah kalian mengenal tradisi Fahombo Batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah ada anak-anak di daerahmu juga yang terdapat budaya yang unik? Tentunya ada ya anak-anak. Mari kita akan lihat salah satu contoh keunikan yang ada di daerah Bali, yaitu di daerah Karangasem, itu namanya Geret Pandan atau Perang Pandan dari Desa Tenganan. Nah, ini adalah salah satu keunikan kebudayaan yang ada di daerah Bali, di daerah tempat tinggal kita. Nah, anak-anak, sungguh kaya ya bangsa Indonesia akan budaya. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda-beda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan mereka. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, anak-anak, mengingat tentang teriakan, hari ini kita akan belajar tentang gema dan suara. Nah, pemantulan dan penyerapan bunyi. Perhatikan gambar berikut. Ini ada anak-anak sedang bermain di dalam ruangan. Saat mereka bermain di dalam ruangan, suara terdengar riuh dan gaduh. Mungkin anak-anak pernah bermain di dalam kelas, jadi suaranya sangat riuh dan gaduh. Mengapa demikian ya anak-anak? Bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan. Jadi, suara riuh dan suara gaduh yang terdengar itu karena bunyi dapat dipantulkan. Bunyi yang dikeluarkan anak-anak saat bermain dipantulkan oleh dinding tembok sehingga mengakibatkan suara terdengar riuh atau gaduh. Berikut kita akan belajar bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kaca, kayu, dinding, atau besi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, contohnya ada karpet, ada goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung
pertemuan atau studio rekaman atau gedung bioskop dilapisi oleh bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Kita akan mempelajari kali ini adalah macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Maka ini contoh dari gambar gaung apabila anak-anak mengeluarkan suara di dalam ruangan, ya. Yang ketiga, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi anak-anak, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli itu namanya gema. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini pada pembelajaran 3 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta pemantulan dan penyerapan bunyi. Dan pada video berikutnya kita akan belajar lagi di pembelajaran yang keempat. Terima kasih, Tuhan memberkati.